Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wah, tinggal berapa menit ini? Saya belum baca 11 ini. Saya sudah siapkan ada berapa hadis ini? 1, 2, 3, 4, banyak sekali ini. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya menukilkan di antara apa yang dirasakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, kemudian berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Biasa mereka bertiga kemana-mana Allah takdirkan seringnya ya kok pas-pasan, bukan pas-pasan, papasan, salah ya, selalu berpapasan, bertemu, sebagaimana kejadian waktu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada saat-saat seperti ini? Kok kalian di sini berdua bikin apa? Kata mereka berdua, al-ju'u ya Rasulullah, kami sedang lapar ya Rasulullah. Terus terang. Kenapa? Yang dihadapi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, terus terang. Kami lapar wahai Rasulullah, sampai keluar rumah. Maka Rasulullah menjawab, kasihan kan? Wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Sama. Saya juga seperti itu. Saya sekarang itu keluar rumah juga sama seperti yang kalian rasakan, lapar juga. Satu kejadian luar biasa. Seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, lapar. Lapar tentunya nggak ada makanan di rumah. Kalau ada makanan nggak jadi lapar. Kurma pun nggak ada di rumahnya. Kalau ada kurma, nggak mungkin dia mengatakan lapar, nggak ada kurma. Sehingga hadits yang menyebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan berturut-turut tidak masak sama sekali. Kami hanya punya air putih sama kurma. Waktu itu masih mending karena masih punya kurma. Yang saat ini nggak punya apa-apa. Ternyata dirasakan pula oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Dan ini bukan kejadian pertama. Masih banyak kejadian-kejadian yang semisal. Seperti juga yang terjadi pada sebagian sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Saya adalah orang Arab yang pertama kali melempar anak panah, membidik dengan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan, perang Badar waktu itu. Yang pertama kali membidikkan anak panah dalam Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqu syajar. Dan kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya makanan. Mau perang aja enggak punya makanan, kan begitu. Berarti apa? Dari kampung juga enggak bawa bekal yang mencukupi. Nah, kami tidak punya makanan kecuali apa? Tebak apa? Sebelum waktunya habis loh. Tet. Apa? Tebak Abu Sufyan. Air putih. Bukan makanan, minuman itu. Tebak apa? Bisa nebak? Bisa nebak? Ya? Kurma. Bisa nebak? Tet, pas ya. Kami tidak punya makanan kecuali dedaunan. Daun makanan bukan? Daun makanan bukan? Aslinya bukan. Cuman karena nggak ada yang lain. Mereka tidak punya yang lain. Mereka tidak punya yang lain kecuali daun yang mereka temukan di pinggir jalan.
Ini penuturannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini dirasakan pula oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna ahadana la yadha'u kama yadha'u al-ba'iru aw sya'u ma lahu khilaq. Sampai kami ini buang air besar itu seperti kotoran kambing. Kami buang air besar seperti kotoran kambing. Thumma asbahat Banu Asad tu'azziruni 'alal Islam. Sampai kemudian dari kabilah Bani Asad mereka mencela saya di atas Islam. Laqad khibtu idan wa dhalla 'amali. Kata Sa'ad membalas ucapan mereka, kalau demikian aku adalah orang yang rugi dan orang yang telah menyia-nyiakan amalanku. Yakni ketika mereka mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya dalam kisah singkat ini perjalanan yang dirasakan oleh mereka di dalam Islam. Di dalam Islam, didikannya Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal kalau Nabi mau, beliau tinggal menengadahkan tangannya, meminta kepada Allah untuk mendatangkan rezeki kepada mereka. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa untuk menguatkan kaki-kaki mereka. Adalah doa untuk menguatkan hati-hati mereka. Fa'asbahu, maka mereka pun jadi orang-orang yang kuat. Bukan manusia-manusia yang pengecut. Bukan manusia-manusia yang manja. Bukan manusia-manusia yang lemah. Sehingga kita dapatkan generasi mereka adalah generasi yang paling utama. Tidak doyan lagi yang namanya iming-iming harta. Ketika orang berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, mereka sudah tidak mengangan-angankannya lagi. Luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain. Akan selalu pada hati seorang tumbuh dewasa, artinya manusia yang terus hidup, ada dalam hatinya dua perkara. Yang pertama, fi hubbid dunya, kecintaannya terhadap dunia. Yang kedua, watulil amal, angan-angan yang tinggi, bukan harapan ya. Bedakan antara harapan dan angan-angan. Tulul amal, amal bukan ain, bukan amal, tapi amal pakai hamzah. Angan-angan yang tinggi. Barakallahu fiikum. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah mengumpulkan harta, memiliki bagian-bagian dunia, sehingga ia pun tidak akan merasa puas. Dan ini dibuktikan dalam hadis yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin. Seandainya anak Adam, manusia ini, diberikan kepada mereka satu lembah yang penuh dengan emas. Satu lembah yang penuh dengan emas. Ahabba ilaihi thaniyan. Maka ia akan menginginkan lembah yang kedua sama isinya. Ahabba ila walau utiya thaniyan, kalau seandainya saja dia diberikan lembah yang kedua, minta lagi, saya pengen minta yang kayak gitu, setelah itu sudah enggak minta lagi. Dikasih satu lembah lagi emas penuh. Ahabba ilaihi thalitha. Ia akan minta lagi yang ketiga. Dan ini tidak akan ada habisnya. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, dan lambungnya manusia itu tidak akan pernah puas sampai lambungnya itu dipenuhi dengan tanah. Kalau lambungnya itu sudah dipenuhi dengan tanah, maka baru dia merasa puas. Maksudnya dipenuhi tanah apa? Al-maut, kematian.
Kalau sudah mati, baru dia merasa puas. Tidak minta lagi. Bahkan yang ia katakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah engkau akhirkan saya hidup sesaat saja. Fa asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah. Wa aku minas shalihin. Kalau dia tadi punya 10 lembah emas, dia pengen hidup lagi, lalu ia katakan semua emas yang saya miliki saya sedekahkan di jalan Allah. Kenapa? Karena sudah puas dia, ngerasakan tanah itu sudah puas. Ini nasihat untuk kita semuanya tentunya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Sehingga beruntunglah seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dan diberikan rizki berupa kecukupan. Apa itu kecukupan? Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dirinya orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Bima atah, merasa cukup dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling aflah, yang paling beruntung. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafs, dan orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah generasi yang kita dapatkan dari generasi orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan Islam yang berhati kuat, yang hari-hari mereka seakan-akan Ramadan. Setiap harinya itu Ramadan. Ketika bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Maka kita jadikan bulan-bulan yang kita lewati dalam beramal bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Dan waktu telah cukup sampai di sini. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.